Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo rekan-rekan. Pada hari ini kita sama-sama akan belajar untuk membuat bank soal di Moodle atau Bel kita. Kenapa perlu menggunakan bank soal? Karena bank soal ini akan memudahkan dalam kita untuk menyusun kuis atau PAS atau PTS. Karena soal-soal di dalam kuis PTS atau PAS kita tidak buat pada saat membuat kuisnya, tapi kita bisa tinggal ambil dari soal-soal yang kita sediakan di bank soal. Nah, bank soal sendiri kita bisa isi sebanyak-banyaknya dan kita bisa filter yang muncul di PTS atau PAS itu berapa soal, dan bahkan bisa kita atur secara random soal yang keluar sehingga mahasiswa satu sama mahasiswa lain itu memiliki soal yang berbeda, sehingga mengurangi kerentanan untuk mereka untuk mencontek. Kita langsung saja masuk tentang cara membuat bank soal. Pertama adalah kita arahkan perhatian kita ke tombol jeruji ini, kemudian kita klik. Setelah kita klik, baru langsung kita pilih yang paling bawah, yaitu klik more. Nah, setelah kita masuk ke menu course administration ini, nanti di bawah ini ada namanya question bank. Nah, question bank ini kita bisa membuat question. Kalau question tinggal pilih, kemudian kita bisa melakukan kategori pada question, misalnya kategorinya berdasarkan materi apa, misalnya jenis soalnya apa, itu bisa. Kemudian kita bisa melakukan import atau import dari question bank dari soal dari kelas yang lain, atau mungkin kita ekspor kan untuk disimpan, atau mungkin ekspor ke dalam Excel bisa. Nah, langsung saja kita masuk, karena ini kita baru pertama buat, tentu kita yang akan kita lakukan dan membuat kategorisnya dulu. Maka kita klik yang kategoris. Nah, di kategoris ini saya sudah buat sebenarnya. Ini kategorinya. Ya, jadi kita buat kategori itu adalah berdasarkan materinya. Misalnya materinya apa, atau berdasarkan pertemuan, silahkan. Setelah materi, ini kan seperti ini, materi, res, dan fungsi. Maka berikutnya di dalam res dan fungsi itu kita mau buat soal jenisnya apa. Ada soal pilihan gandanya, soal essay-nya, atau benar salahnya. Nah, ini nanti akan memudahkan untuk memanggil soalnya karena kita sudah membuat soal berdasarkan kategorinya. Cara membuatnya adalah di sini di bawah ada tulisan add kategori. Nah, kita tinggal buat kategorinya, misalnya kita mau buat materi baru, ya kan. Ini kan sudah ada res dan fungsi. Kemudian ada sistem bilangan real, kita buat misalnya matriks. Kita tulis saja matriks, kemudian add kategori. Nah, setelah kita buat matriks itu, akan muncul seperti ini. Nah, ini kan ada di default faculty. Jadi ini nama kelas saya. Kemudian di matriks itu kita buat subkategori adalah berupa jenis soal misalnya. Maka kita pilih dulu, ini pilih matriks. Kemudian ini kita pilih misalnya pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke. Kemudian add kategori. Kemudian misalkan ada lagi bawahnya misalnya matriks benar salah misalkan ya. Nah, benar salah itu pilihannya ada dua, apakah pernyataannya benar atau pernyataan salah. Nah, di Bel itu juga menyediakan fitur untuk soal jenis itu. Kemudian ada soal essay misalkan kan. Kita pilih tadi matriks, kemudian soalnya essay. Nah, kemudian add kategori. Maka setelah itu kita sudah mempunyai kategori matriks di mana di dalamnya terdapat subkategori berupa jenis soal. Nah, cara membuat soalnya bagaimana? Cara membuat soalnya kita tinggal klik misalnya di pilihan ganda, tinggal klik di pilihan ganda. Nah, kemudian kita langsung buat. Cara membuatnya adalah ini, dengan menekan tombol create a new question. Nah, karena tadi kita buat jenis subkategorinya dari pilihan ganda, tentu kita pilih questionnya adalah multiple choice. Oke, di sini banyak pilihannya. Rekan-rekan, ada multiple choice, ada benar salah, ada yang saling matching atau mencocokkan, kemudian jawaban pendek, numerical, essay, calculate, dan seterusnya, ada banyak. Nah, yang jawabannya akan bisa muncul itu langsung ada nilainya, itu adalah multiple choice, benar salah, matching.
sama short answer. Nah, short answer ini juga bisa kita atur karena tapi usahakan jawabannya itu hanya satu saja, satu kata saja. Nah, itu. Sementara yang mungkin kita butuh penilaian kita adalah assign yang butuh penilaian. Nah, kita mulai langkah multiple choice, kita klik add. Nah, ketika masuk ke bagian multiple choice ini kita akan diarahkan untuk membuat nama question name misalnya. Nah, kalau saya terserah sebenarnya question name-nya seperti apa, tapi kalau saya buat adalah question name sama question text-nya itu dibuat mirip saja nggak masalah. Jadi misalkan ini adalah soal yang kita ingin buat ya. Yang pertama kita masukkan soalnya di dalam bel ini. Nah, question name-nya sama saja dengan isinya kan. Nah, masalah yang muncul adalah ini adalah bentuk matriks. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada dua cara sebenarnya. Ya, kita screenshot aja ini, kemudian kita jadikan gambar, kemudian kita upload menggunakan editor insert with image. Nah, itu untuk cara gampangnya. Tapi sebenarnya di Bell atau Moodle ini juga menyediakan fungsi equation editor ya. Caranya ini diklik, kemudian pilih yang ini, equation editor. Nah, ini kita klik, kemudian kita buat matriksnya. Di sini banyak pilihan operasi yang bisa digunakan. Nah, misalnya kita lihat ini dulu apa ini. Nah, ini tentang matriks ini tentang apa? Ini oh ya, berarti yang ini yang kita gunakan. Ini kita klik. Nah, di atas ini adalah berupa bentuk code berupa equation code ya kan. Kemudian hasil previewnya nanti yang muncul di tangkapan layar adalah seperti ini. Nah, kita kan mau nambah ke bawah kan. Nah, ini kita perlu tahu rumusnya. Untuk mengetahui rumusnya ini sebenarnya kan bisa ekspor sendiri di internet, banyak sekali equation yang rumus yang berkaitan dengan penggunaan code-nya ini sehingga menghasilkan equation preview. Nah, saya ambil contohkan saja ini kali ini adalah matriks. Nah, di sini kan ada A1. Kalau dia dibuat ke bawah 1, maka dia garis bawah 1. Jadi satunya di bawah daripada A. Kalau dan di dalam matriks itu berarti artinya spasi. Kemudian kalau dia dikasih atau ini artinya mepet A2 spasi A3 mepet ini. Kemudian A4. Nah, ini kita rubah ya, teman. Ini kita jadikan 8 ya. 8. Ini kita jadikan B. Nah, maka jadinya seperti ini. Nah, kalau dibuat ke bawah, maka kita tinggal menggunakan kelas ini ke bawah 2 kali, kemudian C4. Coba. Nah, 4-nya gabung karena saya tidak menggunakan dan. Ini saya tambahkan dan. Nah, maka jadinya seperti ini kan. Kemudian ini tinggal kita pilih titik ya. Titik kalikan 2. Nah, kemudian dikurangi, kemudian kita advance lagi berupa matriks kan. Kemudian ini saya rubah menjadi A-4 A dan -4 slash 1D. Nah, kemudian 1D-nya harus tambah dan, kemudian sama dengan matriks lagi, kemudian pilihannya 01 0 dan 1 slash ini 5 dan 6. Maka hasilnya adalah seperti ini. Sama kan sudah tampilannya. Kalau sudah tinggal save equation. Oke. Nah, di sini akan munculnya seperti ini pas membuat soalnya. Tapi ketika muncul di layar mahasiswa nanti pada saat mengisi soal jadinya seperti ini. Kemudian kita tinggal masukkan ini. Oke. Nah, ini. Nah, tinggal kita mau ngisi misalnya di sini ada fitur shuffle the choice, artinya kita bisa ubah jawabannya. Tidak harus di E nanti. Bisa jadi ini pindah-pindah. Nah, itu pilihannya shuffle and the choice. Tapi kalau tidak ingin pindah, ini tetap aja menyesuaikan dengan soal rekan-rekan ya. Ini di centang atau di langkah centang. Misalnya kita kasih acak ya. Jadi misalnya ini choicean A. Tinggal copy. Kemudian ini choicean B. B-nya ini. Nah, yang benar adalah yang E ya. Maka ini yang kita
menjadi sebagai grade-nya ya, nilai grade-nya. Nah ini ini karena dia hilang kali. Nah ini kita pilih jawabannya dia 100. Oke, kalau sudah tinggal save. Kalau misalnya mau lanjutkan editing ya pilih ini, tapi kalau langsung keluar berarti save change. Nah maka kita sudah memiliki satu buah soal. Oke, soal berupa pilihan ganda. Kemudian misalkan kita mau buat soal benar salah. Nanti kan bukan di kategori ini kan, berarti kita mundur lagi. Oke, kita klik lagi ke sini. Kemudian ini kategorinya di sini kan matriks benar salah misalkan. Misalnya create new question, true or false. Misalnya apakah matriks misalnya ukuran 3x2 dapat dikali dengan matriks dengan ukuran yang sama misalnya berarti tinggal copy, tinggal paste di sini. Kan tidak bisa ya 3x2 dikalikan, harusnya 3x2 dengan 2x3. Jadi jawabannya adalah false. Alasannya kita bisa buat feedback di sini kan. Misalnya kalau alasannya false apa, alasannya true apa misalkan. Nah, ini kita tinggal save change. Oke. Itu untuk benar dan salah. Jadi untuk benar salah pilihan ganda itu bisa dinilai langsung by sistem karena kita sudah menentukan jawabannya. Nah ini kita coba tambah lagi kategorinya, misalnya kan jawaban singkat, misalnya di matriks jawaban singkat misalkan teman. Nah kita tambah lagi jawaban singkat. Setelah itu kita masuk di jawaban singkat ini teman-teman. Kemudian kita create a new question, kita pilih short answer misalkan kan, short answer. Kemudian misalnya kita sebut jenis matriks apa, misalnya jenis matriks apa yang determinannya sama dengan 0 misalnya kan. Copy misalnya. Nah jawabannya kan anggap singular gitu kan. Nah di sini kita bisa buat lebih dari satu jawabannya. Misalnya karena ini ada jawabannya satu aja kan, berarti singular. Nah, supaya kadang ada anak tuh kadang buatnya matriks singular, sementara jawabannya adalah singular kan, berarti dianggap sistem salah. Tambahkan aja adalah matriks satu titik seperti itu ya. Nah berarti kan jawabannya singular ya, singular. Nah di sini ada pilihan case sensitif atau tidak. Kalau kita pilih case sensitif, nanti ada anak yang huruf depan singularnya ditulisnya S, sementara jawaban kita S kecil, maka dianggap salah. Sehingga kita nonaktifkan saja case sensitif, pilihannya adalah no, case inimportant. Nah, kalau dia buat jawab singular, misalnya 100. Atau misalnya punya pilihan lain, jawaban lain misalnya, tapi mendekati benar, misalnya apa, terus di sini rekan-rekan nanti rekan-rekan masukkan nilainya. Oh nilainya kalau jawaban ini adalah 90, nanti secara otomatis sama si bel atau model ini akan dinilai. Nah ini kita sudah buat ya, save change. Oke. Nah kemudian
Untuk melihat apa hasilnya, kita bisa melakukan preview terhadap soal tersebut. Misalnya nih ada soal jawaban singkat ya. Ini kita bisa klik tombol ini, kemudian kita pilih preview. Maka nanti akan dimunculkan contoh yang akan muncul di layar mahasiswa ini. Di sini ada nilainya, poinnya misalnya 1 poin misalnya. Kemudian disebut jenis matriks apa yang determinis sama dengan 0. Misalnya saya jawab singular ya, untuk membuktikan apakah ini berjalan. Kita enter. Submit and finish misalnya. Nah, benar kan? The correct answer is singular. Itu benar. Misalnya kita coba lihat yang bentuk matriks seperti apa sih. Kita coba klik ke mana tadi. Jawaban pilihan ganda. Oke, pilihan ganda. Kemudian kita lakukan preview sama dengan menekan tombol edit ini, kemudian pilih preview ke soal. Maka yang muncul adalah, nah, bisa dilihat kan teman-teman, rekan-rekan sekalian, bahwa matriksnya munculnya seperti ini di layar. Tinggal nanti mereka pilih yang mana yang benar. Misalnya saya pilih B, ini saya tidak hitung. And finish, nah saya salah. Oh, yang benar adalah yang 16 yang 3/2. Seperti itu nanti akan muncul. Mungkin sampai di sini untuk berkaitan dengan membuat bank soal. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dan terima kasih.